Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisha Agus dengan NIM 200403082 dari kelas MBS 5C. Jadi pada kali ini kita akan membahas beberapa materi mengenai materi komunikasi pemasaran. Salah satunya itu yang pertama, kita akan membahas mengenai dasar-dasar berkomunikasi dan bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dasar-dasar komunikasi itu ada dua macam. Yang pertama, intrapribadi atau diri sendiri. Intrapribadi atau diri sendiri yaitu komunikasi atau penggunaan bahasa, pikiran yang terjadi dalam diri sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seseorang individu menjadi pengirim dan juga penerima pesan yang memberikan feedback pada diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu intrapribadi komunikasi. Intrapribadi komunikasi ini yaitu melibatkan seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang tertentu. Komunikasi yang efektif yang pertama yaitu komplit atau siapa, konkret, ringkasan, kemudian konkret atau nyata. Kemudian pembahasan kedua kita yaitu mengenai alasan tentang segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Jadi, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi satu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Terdapat 3 jenis segmentasi, yaitu segmentasi demokratis, yang meliputi usia, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, tingkat pendapatan. Contohnya yaitu misalnya kita menjual baju khusus untuk anak-anak, maka segmentasi tersebut termasuk juga segmentasi demokratis yang meliputi usia. Kemudian yaitu geografis. Geografis ini meliputi daratan tinggi, sedang, rendah, subtropis, daerah dingin. Contohnya yaitu ketika kita menjual baju tebal atau jaket dengan warna hitam yang mudah menyerap panas, maka jenis segmentasi tersebut termasuk segmentasi geografis yang meliputi daerah dingin. Kemudian yang selanjutnya itu segmentasi psikologis, meliputi lifestyle, status sosial kepribadian. Contohnya yaitu ketika seseorang membeli mobil Fortune, maka jenis segmentasi tersebut yaitu jenis segmentasi psikologis dengan jenis lifestyle. Pembahasan yang ketiga yaitu rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi untuk semua jenis usaha atau perusahaan atau skala kecil, menengah, dan besar. Kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan? Menurut pendapat saya, komunikasi pemasaran terintegrasi memang sangat bermanfaat dan efektif digunakan pada semua jenis usaha, baik UMKM maupun usaha besar, karena pada dasarnya maksud dan tujuan dari perilaku usaha dalam hal ini sama, yakin untuk menyampaikan pesan, merek atau brand yang menaunginya untuk bagaimana bisa sampai pada calon konsumen atau target yang telah ditentukan, sehingga nantinya itu dapat tercipta sebuah kesadaran terhadap merek melalui berbagai media promosi atau iklan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran terintegrasi ini. Biasanya waktu yang paling tepat untuk pelaksanaan komunikasi pemasarannya itu terintegrasi ini adalah tergantung dari keadaan brand atau dan situasi target yang ada di lapangan. Misalnya itu kita memiliki dua usaha yang jalan secara bersamaan, atau UMKM kuliner dan usaha besar percetakan. Nah,
Di sini kita bisa melakukan komunikasi pemasaran terintegrasi dalam satu waktu, di mana dalam pemasaran ini kita bisa memasarkan brand kuliner yang serta usaha besar percetakan yang kita miliki. Ketika target sudah dimulai masuk dalam proses pemasaran yang kita lakukan, entah itu secara langsung mau melalui media digital yang tidak langsung. Misalnya sebuah pengusaha memasarkan produk minuman dari buah yang disuplai dari kebun sendiri. Dan pembahasan yang keempat kita yaitu apakah sama atau berbeda antara iklan dan promosi. Sebenarnya antara iklan dan promosi itu hampir sama, karena sama-sama bagian dari segmentasi pemasaran. Namun dalam hal ini yang level yang lebih tinggi adalah promosi, karena iklan atau periklanan merupakan bagian dari promosi. Namun yang membedakannya yaitu iklan dibuat untuk menyampaikan pesan singkat kepada orang-orang tentang semua hal yang bisa dipasarkan pada produk yang dimiliki dalam satu waktu yang singkat. Dan biasanya iklan ini lebih mahal karena bayar dibanding dengan promosi yang cukup relatif ekonomis, karena biasa dilakukan oleh siapapun yang memiliki usaha tanpa mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan iklan yang dibayar seperti di media sosial, televisi, radio, dan lain sebagainya. Berbeda lainnya antara iklan dengan promosi adalah di mana iklan hanya dilakukan dalam satu kegiatan saja, sementara promosi itu memerlukan banyak rangkaian kegiatan yang menyampaikan pesan produk kepada calon konsumen yang pada akhirnya diharapkan untuk memutuskan melakukan pembelian produk. Kemudian pembahasan yang terakhir kita yaitu penjelasan tentang kaji pendekatan apa yang dilakukan pada iklan di media massa dan bagaimana dengan produk yang sejenis. Pendekatan yang dilakukan pada iklan jaringan telekomunikasi baik smartphone maupun pesaingnya. Dalam hal ini sebenarnya hampir sama, yaitu melakukan pendekatan secara disverifikasi kepada konsumen yang melakukan berlebihan dan kekurangan yang mudah ditiru. Misalkan pesaing oleh operator Telkomsel yang mengeluarkan layanan kartu Halo dan Indohome sebagai produk keunggulan untuk menaikkan laba. Sementara PT Indosat Tbk juga berinovasi dengan mengeluarkan layanan jaringan yang kuat dan merata di seluruh daerah ya, dengan tarif harga yang lebih murah dibanding dengan Telkomsel. Jadi dalam hal ini persaingan operator jaringan di Indonesia sangat ekstrem dan cepat. Kemudian kembali lagi pada masing-masing operator jaringan di Indonesia, bagaimana proses menyampaikan iklan atau pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode dan inovasi keunggulan yang ada dari masing-masing operator jaringan tersebut untuk sampai kepada masyarakat. Sehingga pendapatan yang dilakukan tiap operator itu saya rasa hampir sama, yakni pendekatan disverifikasi melalui pesan iklan dengan mengeluarkan masing-masing kelebihan dari setiap operator pada iklan atau media massa yang digunakan. Cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang materi komunikasi pemasaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.